Halo teman-teman semua, welcome back. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa mengupdate firmware switch CFW kita, yang custom firmware ya. Kalau yang di OFW kan gampang ya, kita tinggal connect internet, terus update OTA, firmware-nya udah jadi yang paling latest. Tapi kalau di switch CFW, update firmware ini harus manual. Jadi firmware-nya kita masukkan ke dalam, terus kita running, dijalankan pakai homebrew namanya Daybreak. Jadi kalau CFW Atmosphere ini untuk update firmware-nya kita pakai homebrew namanya Daybreak. Nah, nanti kita coba lihat di mana kita bisa dapat file firmware-nya, terus kita masukkan ke sini, terus kita sambil coba ya update firmware-nya gimana sih prosesnya pakai homebrew Daybreak ini. Nah, sebelum itu ada hal yang harus teman-teman perhatiin ya. Teman-teman harus cek versi firmware sama atmosfernya dulu. Jadi ke sistem setting, ke sistem paling bawah, terus teman-teman cek lihat di sini ya, yang di bawah sistem update. Kebetulan di mesin ini versinya kan firmware-nya 14.1.2, atmosfernya itu 1.3.2, AMS-nya atmosfer ya, running-nya di Emunan. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah jangan sampai teman-teman itu install firmware yang versinya itu lebih tinggi daripada maksimal supportnya versi AMS yang kepasang di mesinnya. Misalnya, atmosfernya kita bilang atmosfer versi 1 ya, terus maksimal supportnya di firmware 11. Kalau teman-teman install firmware-nya versi 12, 13, nanti atmosfer ini nggak mau booting. Gitu. Jadi teman-teman harus cek-recek lagi. Jadi misalnya atmosfer versi berapa, dia maksimal support firmware-nya versi berapa. Oke, nanti kita coba cari di ini ya, di GitHub-nya untuk tahu versi atmosfer berapa, maksimal supportnya di firmware berapa ya. Kita pindah ke komputer dulu. Oke. Nah, nanti teman-teman ini aja ya, di Google aja kita cek dulu versi atmosfernya ya. Saya ketik atmosfer GitHub. Nah, ini udah halaman pertama. Nanti yang paling atas ini kan versi yang paling terakhirnya ya, latestnya, atmosfer 1.3.2. Nah, ini teman-teman bisa baca. Nah, ini firmware terakhirnya supportnya di sini. Support was improved for versi 14.00. Jadi, versi yang belakang kepalanya 14, harusnya versi atmosfer ini bisa ya, 1.3.2 bisa support 14.1.2. Nah, misalnya sekarang kan yang per video ini dibuat kan maksimal 14 ya. Jadi nanti kalau misalnya ada lagi firmware 15, 16, 17 mungkin, teman-teman cek 2 kali, ditahan aja atmosfernya support nggak sama firmware itu gitu. Kalau saya merekomendasikannya teman-teman update file atmosfernya dulu, file CFW-nya dulu, baru update file firmware-nya. Soalnya atmosfer misalnya maksimal 14 gitu ya, terus firmware teman-teman di bawah 14 dia bisa support. Jadi kayak backward compatible gitu. Nah, jadi kita main amannya, kita cek dulu atau kita update file CFW-nya, atmosfernya dulu, baru nanti kita update file firmware-nya. Oke? Nah, ini untuk atmosfernya ya. Nanti kalau firmware-nya, teman-teman cari di sini. Nah, kalau saya biasanya di sini, dasarni.net. Ya, ini udah keluar yang paling pertama. Oke, kita tunggu loading. Nah, ini situs untuk kayak kumpulan firmware gitu. Ini internetnya agak lama ini. Oke. Nah, di sini teman-teman ini ya, pilih yang ini, yang switch ini. Nah, di sini kumpulan firmware-nya. Nah, ini kan latest-nya kan 14.1.2 ya. Nah, di video ini saya pakai yang ini ya, bukan yang rebootless update ya. Saya pilih yang ini. Nah, terserah teman-teman mau download yang ini apa yang ini. Teman-teman download aja gitu. Tungguin aja. Soalnya file firmware ini ukurannya sekitar 300 MB nih. Ya, download gitu. Nah, supaya nggak lama, saya udah siapin sebenarnya filenya. Nanti kalau jadi dia keluarkan kayak gini ya. Nah, di dalam file firmware ini nanti dia ada file kecil-kecil gini, teman-teman. Nah, jadi kalau saya biasa gini, saya buat folder baru ya. Kita buat folder baru aja, misalnya FW 14.1.2. Yang udah kita download kita masukin ke folder ini. Terus habis itu di sini kita ekstrak. Oke, kan muncul folder banyak, nanti zip-nya ini teman-teman hapus saja. Oke. Nah, folder ini yang teman-teman kopikan ke Nintendo Switch-nya ya. Jadi terserah mau SD card-nya dicabut, mau pakai
USB toolnya EKT, atau kalau cuman copy firmware, saya biasanya bisa ini pakai apa? Runtime MTP responder ya, biasanya saya pakai DB ini. Teman-teman running ini, konekin kabelnya ke PC, ini dikopikan ke apa? Nintendo Switch ya. Oke. Ini saya udah masukin di sini sih sebenarnya firmware-nya biar prosesnya lebih cepat aja ya. Terus kita balik ke mana? Ke Nintendo Switch-nya dulu. Kita geser dulu. Oke. Nah, Daybreak itu dapatnya di mana sih? Early download. Jadi saya nggak kasih lihat di mana dapat Daybreak-nya. Soalnya Daybreak itu sudah pasti dapat kalau kita install Atmosphere. Ya, jadi kalau file atmosfernya teman-teman copy semua, itu pasti teman-teman punya file namanya Daybreak di homebrew menu. Nih ya, teman-teman tekan album, cari aja namanya Daybreak. Nah, ini Daybreak. Nah, oke. Nah, ini menu tampilan Daybreak-nya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa touchscreen ya, touchscreen atau pakai tombol terserah. Ini teman-teman tekan install ya misalnya. Install. Terus firmware tadi kan saya udah masukin ya, nih. Oke, tekan aja. Oke, terus nanti dia updating ini ya. Nah, saya punya kan versinya 14.1.2 ya. Tapi ditimpa aja bisa sih. Tapi biasanya kan kalau teman-teman mau upgrade kan versinya berubah. Jadi ini saya timpa firmware-nya pakai firmware yang sama. Back or continue, saya pilih continue ya. Ini toggle-nya. Kalau di ungu ini dipilih, tekan continue. Terus di sini reset factory setting atau preserve setting. Kalau factory setting dia nanti balik yang settingan pertama, kita kan nggak pakai ya. Jadi kita preserve setting. Nah, ini yang paling penting. Select driver variant. Make sure teman-teman install yang dua ini ya, yang sebelah kanan, FAT32 plus expat. Jangan install yang ini. Ya, biasanya ada yang ketekan, terus nanti kalau kartunya maybe expat, FAT32 nanti dia nggak mau kebaca. Jadi ini kita install driver barunya supaya kartu yang expat atau FAT32 kita tetap bisa baca. Ini oke, tekan A, terus are you begin apa? Ready to begin? Oke, kita continue. Nah, ini teman-teman tunggu aja prosesnya. Harusnya sih cepet nih, soalnya kan firmware-nya sama saya. Oh, ini udah. Nah, udah selesai. Ini pilihannya bisa reboot ya, mau di reboot atau di shutdown. Nah, kalau di Switch yang versi 1 ya, yang soft mode, itu biasa kalau di reboot dia langsung masuk ke CV lagi, selesai. Tapi kalau buat yang teman-teman pakai hard mode, kayak mesin saya ini kan hard mode ya, dipasang chip. Biasanya tuh sih saya shutdown terus saya hidupin lagi. Tapi terserah teman-teman ya. Kalau ini di reboot, nanti dia akan reboot payload yang teman-teman pakai di SD card. Jadi kalau saya kan setting payloadnya kan ke HKT. Kalau saya tekan reboot, nanti dia akan reboot ke HKT. Kita coba tekan reboot ya. Tekan reboot, nanti kita balik ke HKT. Nah, dari HKT kalau misalnya udah masuk, terus kita tinggal launch saja atmosfer tadi update apa, emunan, basisnan gitu. Nah, udah mulai. Nah, ini kan balik ke menu ini, kita launch lagi, saya balik masuk emunan. Nah, nanti kalau udah masuk ke menu sini, kita firmware-nya harusnya sudah terupdate, teman-teman. Gitu. Nanti kita sama-sama cek dulu. Oke, ini masuk. Nah, sama ini ya teman-teman, perhatikan kalau teman-teman update di firmware yang mana. Di bagian kan ada dua ya, kalau kita buat main dual boot, yang update di OFW, CFW, Sysnan, Emunan, dia cuma akan mengupdate di sebelah situ. Nah, ini. Oke, ini udah kan versinya sama ya, tapi harusnya ini nanti ke-update kalau teman-teman versinya berubah. Nah, saya kan install firmware ini kan waktu di bagian emunan ya, belakang E. Jadi, maksudnya gini, firmware ini akan terupdate hanya di ruangan itu saja. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman OFW-nya atau bagian Sysnan-nya ini versi 11 misalnya ya, terus kan teman-teman buat cloning emunan versi 11 juga. Nah, teman-teman update firmware untuk emunannya aja nih, kayak kita barusan ya. Nah, nanti yang terupdate ini cuman bagian emunannya aja. Jadi yang firmware yang CW-nya, yang Sysnan-nya, yang 11 ini, dia nggak akan ke-update. Begitu juga misalnya kalau misalnya teman-teman update yang di Sysnan-nya, di OFW, yang di emunan ini juga nggak bakal kena update, soalnya ini dua ruangan terpisah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau update manual ya, dua-dua,
Teman-teman harus update sendiri satu-satu. Di Emunan teman-teman update, di Sysnan teman-teman update sendiri. Kalau misalnya yang di OFW teman-teman update gitu ya, misalnya di Emunan dia nggak bakal kena gitu. Tapi saran saya sih Emunan dulu ya, baru di CFW. Soalnya ini kan nggak terkait satu sama lain ya. Itu biasanya suka bikin bingung, tenang aja, nanti dia nggak kena update otomatis. Oke, seperti itu aja. Semoga tutorial ini bisa membantu, semoga lebih gampang ya. Update firmware-nya kan cuman prosesnya sedikit aja gitu. Semoga nanti kita bisa ketemu di video tutorial berikutnya. Ciao!